Hey guys, ketemu lagi dengan gue, YouTuber Tamiya Noob. Salam klontang, salam crash out, salam ngacir. Kali ini gue mau nge-review tentang STB, Tamiya STB. Jadi gue beberapa minggu yang lalu mainin Tamiya STB Plus menggunakan MA chassis. Nah, kenapa gue pilih MA chassis? Gue udah nyobain FMA chassis, AR chassis, sama MA chassis. Dengan menggunakan dinamo Mabuchi di break-in, mungkin karena dinamoku yang Tamiya baru-baru ini, jadi bukan dinamo yang udah lama. Dari ketiga reviewku itu MA chassis yang paling ngabret. Nah, nanti gue buat reviewnya sendiri, perbandingan antara FMA chassis, AR chassis, dan MA chassis. Nah, bisa jadi pengalamanku itu beda-beda dengan pengalaman teman-teman, cuma aku pengen sharing sesuai yang aku alami. Nah, ini MA chassis yang aku pakai, menggunakan bodi DCR01. Dan waktu ngetes aku nggak pakai ban yang ini untuk STB Plus, aku pakai ban ini. Nah, ban marun yang udah dibubut. Jadi ternyata ban itu sangat mempengaruhi guys, karena kalau bannya tidak stabil, mobil akan lebih sering crash out karena pas belok dia terlempar keluar. Selain itu pula, ban yang stabil dan di setup yang benar akan membuat mobil getarannya berkurang. Nah, cukup banyak video untuk belajar ini men-setting ban agar stabil. Nanti aku juga coba belajar sendiri, terus aku share pengalaman gimana setting ban yang stabil. Nah, kebetulan ban marun ini udah di setup di bubut tipis untuk kelas STB Pro di Jenderal Tamiya di Batu Nunggal, Bandung. Nah, kita ke mobilnya. Ini setapan mobilku guys, standar bawaan MA chassis semuanya ini. Pasang rollernya, tapi ini remnya aku copot biar makin kenceng, karena kemarin juga sirkuitnya cocok ya buat nyoba tanpa ini. Nanti video tesnya aku share juga, kita lihat di akhir. Nah, yang ini aku pasang rollernya 2 di sisi lubang yang depan. Terus jangan lupa pasang ini apa ya namanya, springnya atau washer ya namanya. Oh ya, namanya washer. Kemudian depannya ini yang paling penting. Nah, depannya ini karena akan menentukan dia belok di LC atau IC. Nah, untuk setapanku aku nggak pakai baut standarnya dia, tapi aku pakai baut yang lain. Terus di dalamnya aku pakai yang kuningan. Jadi di dalamnya tuh aku pakein seperti plat roller kuningan bulat untuk muternya ban, sehingga dia lebih kokoh dan lebih stabil. Nah, kalau teman-teman bisa setting pakai baut standarnya lebih stabil, itu lebih bagus. Jadi yang penting itu dia di sini nggak goyang bautnya, kokoh tuh, kokoh, sehingga dia pas belok akan jauh lebih stabil. Nah, kemarin pas nyoba-nyobain itu aku ngecek pakai bodi Abilista ini, dibanding bodi DCR aku prefer pakai bodinya si Abilista. Dia lebih aerodinamisnya dapet, stabil, pas lompat juga jatuhnya lebih enak dibanding DCR pas lompat dia tinggi banget, dan kadang-kadang jatuhnya itu ngembal dibanding bodi Abilista ini. Nah, aku juga ada nyobain berbagai bodi real car Abilista, Shadow Shark di AR chassis, sama Baron Vento di FMA chassis. Nanti aku buat videonya, rekamannya udah ada, cuma belum sempat kemarin dibuat videonya. Nah, hasil reviewku sendiri, aku lebih prefer pakai body ini. Kemarin sempat dicobain di Iconic di Bandung sama di bosku, main sama temen-temen. Body MA chassis ini aku prefer, oke banget ya buat dipakai STB. Mungkin itu makanya di Geraha Tamiya
Yang DCR selain AR rata-rata menangnya pakai MA. Nah ini dinamonya Mabuchi udah di break in. Kalau dites di kecepatan sih dapatnya di 2122 gitu ya, 2122 tergantung baterainya. Nah nanti juga aku buat video review baterai yang aku pakai dari yang murah sampai yang harganya lumayan relatif mahal. Untuk gearnya sendiri aku pakai gear yang super speed 3,5 banding 1, sengaja karena pengen ngejar kencengnya kemarin. Pakai body Abilista lebih enak. Kalau body DCR pas lompat dia suka terpelanting keluar. Nah jangan lupa karena untuk STB biasanya nggak boleh kita amplas dan sebagainya, dikasih pelumas ya guys rollernya agar lebih halus pas belok gitu ya. Ini walaupun dia nggak muter gini, tapi pas ketika dia belok lebih cepat gitu, lebih cepat. Mungkin itu reviewku guys. Mari kita lihat videonya, cekidot. Nah ini aku mainnya di Iconic Cafe di Bandung. Body yang dipakai oleh MA chassisnya adalah body Abilista. Ini dinamonya baru banget di break in, dan kalau aku nggak salah aku nggak pakai baterai Neochem. Yang dipakai adalah baterai NECD 650 mAh. Baterai itu tuh baterai bonus waktu beli ini chargeran, jadi sengaja kalau pasaran harganya itu baterainya di harga Rp6.000 sampai Rp8.000. Di sini nyobain, benar-benar dicobain sampai dia crash out karena baru juga, jadi sengaja di run terus menerus biar gearnya terus rollernya itu dapat bentuknya gitu ya guys. Dapat bentuknya itu dalam artian dia ngebelok terus muter, jadi bekas-bekas masih barunya itu hilang sehingga dia lebih halus. Nah dengan kecepatan segini buat main STB Pro lumayan. Kalau aku dengar sih bisa sampai 26-27 ya kalau yang lomba di Graha itu. Kalau buat 3 lap mungkin di sini 21 sampai 27, 21 itu udah sedang, karena ada yang kenceng-kenceng juga pas cobain balap mereka pada keluar, malah justru aku yang kadang-kadang di nomor 2 pas akhir finishnya lebih dulu. Jadi nggak selalu yang paling kenceng itu dia bisa finish sampai selesai. Nah ini aku tes run di Bosku Garage pakai body DCR. Kemarin pas main-main sama temen lumayan bisa bersaing, dan yang paling penting tuh dia selalu finish dapat 3 lap. Nah ini aku tes, sepertinya dia muter sampai 6 lap. Hanya sepertinya kalau pakai baterai Neochem full itu dia cross out guys karena terlalu kencang. Jadi jika ngecasnya penuh, coba dihidupin dulu sampai agak lama, powernya agak berkurang, baru turunin ke track. Nah itu aja dengan kecepatan yang kayak gini. Pas dia lompat tuh guys, nah lompat di sini tuh jatuhnya lewat dari gundukan itu. Jadi nah, kalau beda yang gundukan satunya dia agak panjang, kalau itu tadi dia langsung lewat di lompatannya.